Dari seluruh tadi konklusi sementara ya yang kita diskusikan, saya melihat satu benang merah terkait dengan tidak representatifnya lagi pihak-pihak yang berkuasa di negara ini. Representatif tadi itu yang dimaksud adalah ketika unsur formil dikedepankan, sedangkan materialnya yang dimana itu adalah aspirasi itu diabaikan. Contoh misalnya mengenai pendidikan ya, fakta terkait dengan ternyata usia yang menjadi batasan ya, kriteria utama ya, itu tentunya tidak aspiratif ya, sangat tidak aspiratif, sehingga timbul ketidakadilan ya. Jadi saya mencoba untuk melihat dari sisi ketidakadilannya, seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh ibu-ibu mengenai demokrasi, justice for all, dan speak up dan segala macam. KUHP juga demikian, ketika dibahas lalu ada kekhawatiran, dan kekhawatiran ini sangat beralasan karena sudah ada presiden sebelumnya terkait dengan undang-undang KPK misalnya, omnibus law-nya misalnya. Ya mungkin kalau dari kami lebih menyoroti dari sisi ciptakernya ya, terkait dengan ketenaga kerjaan. Semua itu unsur formilnya muncul. Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Dayang Wahidin bahwa undang-undang P3 ini hanya untuk memenuhi unsur formil sebagaimana yang disampaikan oleh putusan MK. Persoalannya bukan di situ sebenarnya. Kita kumpul di sini saya yakin bukan karena persoalan formil sih. Ini lebih kepada persoalan apakah ini representatif, apakah ini aspiratif, apakah ini mengakomodatif kepentingan rakyatnya Indonesia itu sendiri. Apa itu adalah unsur materialnya. Kita sepakat nggak dengan unsur material yang ada di dalam? Ternyata kan tidak. Nah, ketika tidak memenuhi unsur material, maka kalau bahasa kawan-kawan zolim, akibat regulasi kebijakan ini yang lucu-lucuan, mungkin kita katakan di sini lucu-lucuan, tapi bagi yang terdampak langsung terkait aturan tersebut, regulasi tersebut, mungkin mereka akan menangis. Maka mungkin ada yang sakit karena ketika itu diaplikasikan, maka mereka secara langsung terhambat atas kehidupan layak tadi, yang tadi disampaikan oleh Pak Pres juga ya, Dayang Wahidin, terkait dengan keadilan sosial misalnya ya. Jadi omnibus law-nya mulai daripada KUHP-nya itu cuma segelintir persoalan sih, hanya karena tidak terakomodirnya keinginan masyarakat, keinginan rakyat, anak-anak bangsa dalam unsur material. Nah, kembali persoalannya, kenapa itu terjadi? Karena lembaga yang kita agung-agungkan sebagai lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak berfungsi. Ketidakberfungsian itu tentu karena persoalan tadi sudah disebut, adalah oligarki ya, atau bahkan adanya rezim tirani di sini. Kenapa tirani? Kenapa muncul tirani? Karena kekuatan keuangan itu berpusat pada satu titik. Dan titiknya bukan ke bawah, titiknya adalah ke atas. Kenapa bukan ke bawah? Itu silakan tanyakan kepada pemerintah yang tirani. Yang jelas ketika itu terjadi, keseimbangannya adalah ketika muncul pemerintah tirani, maka muncul perbudakan. Apapun bentuknya, baik itu terbatasnya hak, karena yang namanya budak adalah otomatis dia terbatas haknya, apapun haknya. Hak mandi kah? Hak makan kah? Hak bersuara kah? Hak ibadah, hak berkeluarga, hak bersenang-senang, hak bahagia. Satu pun tidak terpenuhi, maka itu terjadi perbudakan. Kenapa? Karena kita manusia merdeka. Kemerdekaan itu tidak terbatas, meskipun memang harus dibatasi. Tapi yang terjadi sekarang, kemerdekaan kita itu dibatasi hanya untuk memenuhi nafsu syahwat sekelompok yang disebut tadi dengan oligarki. Sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas ya, persoalan oligarki, tirani ya.
yang dimana oligarki itu adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh suatu tubuh yang disebut dengan tirani. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang penindasan, itu terjadi saat ini. Kembali kepada persoalan perwakilan rakyat, itu capek kita melihat bagaimana drama ya. Itu drama di dunia nyata, bukan di sinetron ya. Bagaimana penampilan, bagaimana karakter, bagaimana sikap yang dipertontonkan. Malu kita sebenarnya. Sebenarnya salah kita juga sih. Ya, karena kita juga mau memilih ya. Tentu bukan personal di sini. Semuanya. Siapapun yang dihasilkan oleh lembaga DPR itu adalah hasil pilihan kita. Nah sekarang apakah kita harus putus asa? Saya pikir tidak. Nah mungkin tadi korelasinya dengan adanya satu lembaga lain yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Daerah. Sangat efektif sih sebenarnya. Karena begini, persoalan anggota legislatif itu dalam hal ini DPR itu adalah bagian daripada oligarki partai politik. Tentu segala pola, segala tindak tanduknya adalah cenderung kepada persoalan siapa parpolnya. Nah parpol sekarang apakah ada yang kita percaya sekarang ini? Nggak ada sih. Itu kalau perlu bubar ya. Kenapa bubar? Ya karena memang nggak aspiratif kok. Untuk apa ada? Ya mendingan tidur. Ya daripada seakan-akan lebih kepada artifisial aja. Mengemban amanah rakyat, ternyata kan tidak. Nah apa kehebatannya DPD sih kalau mau dipikir-pikir? Ya DPD satu, mereka adalah independen ya, meskipun belum tentu DPD itu baik, tapi kalau diambil satu pilihan, bahasa kasarnya yang terbaik dari yang terburuk. Tentu ada harapan di situ untuk lebih baik lagi, lebih aspiratif lagi, ya, lebih jelas keberpihakannya. Kenapa kita berharap itu? Karena memang ternyata DPD dengan masyarakat itu tidak ada sekat di situ ya. Kita bisa langsung meminta pertanggungjawaban secara personal. Dan ternyata tanpa protokoler, tanpa perlu harus ada pertimbangan dari partai politik. Tanpa perlu ada ketakutan akan dipecat partai politik jikalau mencoba untuk mengakomodir kepentingan daripada konstituennya. Inilah sebenarnya cikal bakal, kalau saya sih dengan kondisi kita ya, kita butuhkan DPD dan kita tidak butuhkan DPR. Ya kebalik. Nah apakah persoalan ini bisa ditarik, bisa menjadi suatu kenyataan? Itu keniscayaan. Karena itu juga berlaku di negara-negara lain. Nah sekarang persoalan kepercayaan kita kepada lembaga ya mudah-mudahan lah bisa diakomodir, dan tempat kita menaruh amanah itu ternyata memang mereka amanah, yaitu DPD misalnya. Saya dengar kapan ya ada informasi ya, tapi belum tahu ya, ada informasi bahwa DPD mencoba untuk membuka ruang ya, yang sebenarnya itu seperti oase di padang pasir itu. Kawan-kawan kalau misalnya aksi di gedung DPR ternyata disekat, DPR-nya sendiri nggak pernah muncul, ya lah iyalah, nggak peduli lah, siapalah kita ini. Tapi jangan salah, kita adalah rakyat, kedaulatan itu adalah milik kami. Negara ini berjaya berdiri karena adanya rakyat. Keadilan untuk rakyat, bukan untuk Anda, bukan untuk oligarki, bukan untuk orang-orang yang tidak amanah. Siapa mereka? Adalah anggota partai dan anggota legislatif. Nah kembali kepada persoalan pemerintah, ya jujur saja, pemerintah maupun dia semena-mena, tetapi kalau check and balance dilakukan dengan paripurna oleh pihak yang mewakili kita, insya Allah itu tidak ada. Persoalannya ada terjadi kesongkongkolan di sini. Ya, kalau di Makassar namanya songkolo, kalau di sini namanya persokongkolan. Ya, itu terjadi persokongkolan di sini. Nah, belum lagi masuk namanya lembaga yudikatif dengan segala aktor-aktor badutnya ya, yang memperlihatkan bahwa mereka memiliki hasanah yang sangat mulia sebagai hakim kan misalnya,
atau dari sisi prosecutor ya, jaksa, polisi, ternyata hanya segelintir orang yang bisa kita percaya. Nah, sistem harus diperbaiki, orangnya harus diperbaiki, diganti. Tidak bisa sekarang kita harus memilih sistem atau orang, kedua-duanya. Kenapa kedua-duanya? Karena itu pasti, itu bisa. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? Kita harus merapatkan barisan. Ya, kembali lagi tadi, kapan rakyat Indonesia bisa bersatu? Di saat buruh bersatu. Mohon maaf nih. Kenapa tidak menyebut emak-emak apa segala macam? Karena buruh itu sudah merupakan representatif dari seluruh kalangan yang ada di Indonesia. Ada ibunya, ada emak-emaknya, ada anaknya, ya, ada bapaknya, ada ibunya, situ, kakeknya. Dan buruh itu adalah juga rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Karena banyak orang yang berpikir buruh itu adalah kelompok buruh. Ya. Jadi mereka kadang-kadang tidak mau, oh itu buruh punya, enggak. Jadi itu yang harus kita betulkan kalau persepsi itu salah. Ya. Jadi buruh itu adalah bagian dari kita. Buruh adalah cerminan wajah daripada negara yang disebut bangsa. Indonesia. Benar, betul. Intinya kalau buruh sudah happy, bahagia, bisa membawa anak dan istrinya menikmati fasilitas yang diselenggarakan oleh negara yang berdasarkan daripada sumber daya alam yang dipergunakan seutuhnya untuk kemakmuran rakyat. Betul. Maka Indonesia pasti sejahtera. Pasti itu. Jadi barometernya itu adalah kehidupan buruh. Kehidupan buruh. Nah, jadi itu pasti. Betul. Jadi tidak boleh lagi kita itu sekarang kalau kita aksi, kita melihat oh itu aksi buruh, oh itu ya. Jadi apapun persoalan buruh itu adalah persoalan dari kita juga. Kita juga ya, betul. Itu yang terjadi. Nah, persoalannya sekarang ini buruh dalam hal berada pada penindasan. Ya. Itu jelas. Nggak usah kita bahas karena terlalu panjang. Yang harus dilakukan saat ini adalah memahami kondisinya dan ingat, saya yakin Daeng, ibu-ibu yang ada di sini, kami ada di sini, kami ada di sini bukan karena kami cuma cuap-cuap. Kami hanya ingin memberikan pesan kepada masyarakat pada umumnya, saudara-saudara kita sebangsa setanah air, bahwa apa yang kami rasakan itu adalah fakta. Makanya kami tidak pernah ragu, apalagi takut, apalagi menciut. Kita tidak pernah. Nggak ada. Justru kami hadir untuk melawan penindasan itu. Nah, penindasan ini kenapa harus dilawan? Karena itu tidak sesuai dengan falsafah kita, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Siapapun itu. Tidak mengenal non-muslim kah atau non-ras kah, tidak sesuku kah atau apa, tidak ada. Siapapun dia. Jangankan masalah non-ras ya, Daeng. Ini yang paling menggelitik. Dari kemarin-kemarin sempat saya sampaikan. Yang menjadi musuh kita sebenarnya adalah orang-orang kita sendiri. Saudara-saudara kita sendiri. Yang merasa mengaku dirinya bangsa Indonesia, tapi justru dialah yang melakukan perbudakan atas nasib saudaranya sendiri. Ini yang parah. Sangat parah. Karena di depan bisa tersenyum, dan itu bisa Anda saksikan di sekeliling Anda. Siapa mereka? Mereka adalah aparatur korup. Siapa aparatur korup itu? Legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Clear di situ. Mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah. Semuanya adalah kamuflase. Semuanya adalah artifisial. Bahasanya lagunya Peter Pan ya. Topeng ya. Bukalah topeng. Nah, mengenai masalah asing dan asing itu ya, mereka tidak akan bisa bermain tanpa adanya kepentingan perpanjangan tangan pribumi si pengkhianat ini. Nah, siapa mereka? Yaitu tadi di sekeliling kita tinggal harus melihatnya saja seperti apa. Itulah yang harus kita lakukan. Dan satu hal, bahwa kemerdekaan itu tidak memiliki nilai jual dalam bentuk apapun juga. Kita harus rebut itu. Kemerdekaan itu kita harus rebut. Untuk kita, tentu untuk kita, anak cucu kita. Silakan, kita harus mengambil sikap, bersatu, turun, mengambil sikap. Saya pikir seperti itu. People power itu pasti. Harus. Itu harus. Salam people power. Salam people power. Salam people power. Salam Jokowi mundur. Jokowi mundur. Anda tidak becus, mundur. Mundur. Terima kasih. Mundur.